Ya, ketemu kembali di podcast Bun pada sesi Perkebunan Indonesia Expo atau Bunex ketiga kali ini. Dan tamu saya pada hari ini beliau seorang eksekutif director dari satu lembaga begitu. Namanya itu Kaleka. Kami sambut Bapak Steny. Apa kabar Pak Steny? Kabar baik. Sehat kabar ya? Baik ya, sehat. Iya. Ya. Pak Steny dari tadi ikut pameran Perkebunan Indonesia Expo ya? Iya, dari tadi sudah Oke. sejak pagi tadi di sini. Oh gitu. Ya. Pendapat Bapak mengenai Bunex ini? Saya kira banyak hal yang menarik ya, dan saya lihat ada inovasi-inovasi yang semakin menarik dari tahun ke tahun. Saya udah berapa kali ikut pameran dan saya kira pameran ini juga tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Oh, oke. Dan menurut saya banyak produk yang saya pencinta kopi, jadi Wow, ada sama berarti kita Pak. Iya. Jadi bisa masuk ke banyak display kopi. Iya. Pasti ini kita ngobrol sebentar ya. Iya, silakan. Sektor perkebunan ini kan apalagi kelapa sawit itu kalau tidak salah kita lihat di profiling dari Kaleka itu menjadi salah satu concern. Iya. Khususnya yang menyangkut dengan smallholders. Iya. Cerita sedikit dong Pak Steny, apa sih itu Kaleka? Ya. Baik, kami satu NGO ya, tentu NGO itu non profit organization yang memang sejak awal berkecimpung untuk mencari solusi-solusi praktis buat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani, terutama terkait dengan dua hal ya. Pertama soal isu lingkungan yang seringkali menjadi tuntutan banyak pasar hari ini. Dan yang kedua itu adalah soal bagaimana mereka bisa berproduksi secara berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi ya, yang cukup untuk rumah tangganya. Nah, dua itu yang menjadi concern kami dan akhirnya berujung pada mencari solusi-solusi praktis itu, Mas. Jadi salah satunya itu misalnya mencari cara buat mereka bisa mendapatkan nilai tambah dari sekedar menjual TBS sawitnya. Oh, jadi ada value edit yang ada value edit, diharapkan. Ya. Dan salah satu yang kami dorong misalnya melalui sertifikasi, karena sertifikasi itu membantu sekali untuk mereka bisa dapat, katakanlah ISPO saja, mereka bisa dapat input pertanian ya, terdata dalam dinas, dan kemudian itu memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses pendampingan. Nah, belum lagi kalau misalnya mereka sertifikasi pasar itu dapat premium price biasanya, terutama dari hasil menjual sertifikatnya saja. Nah, saya kira hal semacam itu kan penting untuk petani ketahui dan juga bisa mengakses, karena ada di luar sana, tinggal dibutuhkan pendampingan khusus. Gitu. Berarti fokus dari Kaleka ini bagaimana melakukan pendampingan kepada smallholder atau petani-petani sawit kita, kurang lebih gitu ya. Itu salah satunya karena memang concern hampir semua orang kan ke sana. Jadi kita fokus ke situ ya, selain juga bahwa kita mendampingi mereka dalam konteks kehadiran pemerintah dalam hal ini, terutama pemerintah daerah yang selama ini penting keberadaannya ya, terutama dalam menyediakan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses itu. Dan sejak lama saya kira, terutama dalam mekanisme sertifikasi, peran pemerintah daerah ini memang tidak banyak ya, role-nya ya, kecuali kalau mereka ditanya dan diminta untuk menyediakan akses legal, tetapi peran aktifnya itu hampir tidak ada. Nah, melalui apa yang kami usulkan hari ini dengan pendekatan kewilayahan itu atau pendekatan sertifikasi jurisdiksi kami sebutnya, pemerintah daerah hadir dan aktif gitu, terlibat untuk menyediakan kebijakan buat aktor-aktor di tingkat tapak, terutama petani kecil mereka sendiri untuk bisa mengakses sertifikasi. Pak Steny, tadi saya mencatat Pak Steny selalu menyebut bahwa ada pasar, kemudian pemerintah daerah. Memang ini semua relate ya dengan apa yang dibutuhkan oleh petani kita saat ini? Iya, saya kira sangat relate ya. Hari ini apalagi dengan kelapa sawit kan dia produk pasar ya, suka atau tidak
kita menjualnya itu ke pasar. Kan kelapa sawit hampir nggak pernah untuk mencari produksi konsumsi rumah tangga kan. Beda dengan misalnya tanaman pangan yang lain yang konvensional seperti beras dan seterusnya. Nah kalau sawit itu kan pasti semuanya dijual. Nah karena itu standar pasar otomatis pasti harus dipatuhi. Dan karena itu pasar menjadi sangat penting untuk petani. Kedua, pemerintah daerah yang Mas tanyakan soal pemerintah daerah ini strategis karena mereka yang ada di sana, ada di tingkat lokal berhadapan langsung dengan petani, dan agensi negara yang paling langsung untuk menyediakan kebijakan praktis buat masyarakatnya. Berarti KLK ini semacam kepanjangan tangan pemerintah. Iya, di beberapa tempat kami sering disebut begitu, tetapi that's good sebetulnya. Iya, dan itu peran yang kami mainkan untuk, kalau bahasa keren itu intermediary, jadi memfasilitasi masyarakat atau petani dalam hal ini dan pemerintah di sisi lain. Jadi ada sebagai katalisator untuk mereka bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan yang ada sekaligus menggunakannya untuk secara praktis di perkebunan. Pasti ini kalau kita berbicara pekebun sawit ya atau smallholder, seringkali kan kita akan pragmatis dalam arti how to production that plantation, atau misalnya bagaimana kita melakukan kultur teknis yang baik gitu loh, tanpa selalu atau kita tidak memperhatikan hal-hal lain yang seperti yang menyangkut dengan pasar, isu lingkungan dan seterusnya. Nah, kalau kau tadi cerita bahwa KLK itu ada concernnya kepada sertifikasi, begitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan KLK dalam melihat kondisi petani kita saat ini sebelum sertifikasi itu kita peroleh? Apa pendapat Pak Steny? Nah, pertama-tama memang yang penting itu pendataan. Saya kira ini concernnya pemerintah juga. Kementerian Pertanian saya kira cukup besar investasinya untuk mendapatkan database yang cukup buat petani. Jutaan di luar sana, dan kita tidak tahu persis lokasi mereka di mana, bagaimana akses mereka terhadap benih yang baik. Begitu juga input pertanian yang lain seperti pupuk ya. Hal semacam itu hanya bisa terkoneksi dengan data yang memadai. Pasti ini saya langsung potong. Apa yang dilakukan KLK manakala melihat tadi kondisi tadi bahwa ada yang tidak dimiliki oleh petani, seperti halnya pendataan. Bahkan pemerintah tidak, kalau kita melihat data sebetulnya pemerintah memiliki data kurang lebih 2,5 juta petani sawit kita. Mungkin itu tidak sebanding dengan data yang sudah, berapa sih petani kita yang sudah memiliki sertifikasi gitu loh. Entah itu ISPO atau sertifikasi yang lainnya. Nah, ini kan ada gap gitu loh. Kira-kira KLK melihat ini seperti apa untuk bisa mendorong ini bisa jauh lebih cepat begitu? Ya, jadi ada dua hal dari pertanyaan Mas itu. Soal pertama, apa yang kami lakukan. Jadi yang biasanya kami dukung itu adalah proses pemetaan cepat. Dan rapid mapping itu biasanya harus dimulai dari satu model yang efisien ya. Sekarang itu kan smartphone mudah. Dan itu biasanya kalau pakai teknik tertentu di wilayah-wilayah yang tidak ada sinyal pun itu masih bisa ngambil titik. Dan dengan aplikasi yang sederhana itu kita bisa langsung mengkolek data petani cepat. Satu kampung, dua kampung itu bisa segera dilakukan. Nah, model semacam itu ketika terkonsolidasi, datanya itu kan dimiliki oleh dinas, jadinya dibawa semua ke dinas dan dikompilasi di sana. Nah, keuntungannya dengan pendekatan semacam itu dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang pakai kertas zaman dulu, kita bisa simpan datanya. Jadi nggak akan hilang ya. Yang mungkin agak loss itu biasanya ketika poligonnya itu agak bergeser. Nah, tapi kalau semacam itu kan bisa dikonfirmasi dengan pendekatan temu pihak di lapangan. Jadi mereka bisa saling mengkonfirmasi batas-batas. Ada klarifikasi lah. Ada klarifikasi. Jadi itu cepat biasanya. Nah, dulu memang prosesnya lambat karena kita tidak tahu jalannya. Nah, itu juga proses trial and error, Mas. Jadi tapi setelah ketemu jalannya,
prosesnya jauh lebih cepat ya. Hari ini kita di Kabupaten Seruyan aja itu untuk petani swadaya hampir 80% sudah terdata. 80%. Ya. Oke. Jadi mungkin salah satu kabupaten dengan petani kelapa sawit terdata terbanyak yang pernah ada. Dan dari petani-petani itu ada saya lupa angkanya, tapi kurang dari 10% kalau tidak salah yang baru tersertifikasi. Karena memang soal akses, Mas. Oke. Jadi karena akses ini dan kapasitas terbatas, mereka harus dilatih dulu, Ya. terus harus diperkenalkan dengan skill untuk sertifikasi, dan itu butuh waktu. Oke. Kenapa coba yang sudah dilakukan di Seruyan tadi ya? Iya. Itu kan sudah 80%. Iya. Kalau bisa kita tarik kesimpulan sebenarnya ini running well sebetulnya. Iya. Finishing itu tinggal 20%. Iya. Nah, kalau kita misalnya atau kami membayangkan misalnya kita direplikasi di kabupaten-kabupaten tempat lain, kira-kira ini make sense nggak? Sangat make sense, dan itu yang kita dialogkan hari ini sebetulnya. Dengan pendekatan kewilayahan itu sangat mungkin. Oke. Saya kira ini lebih ke soal komitmen pemerintah daerah saja. Iya. Bagaimana menggolkan ini supaya menjadi salah satu agendanya mereka. Nah, karena di sini ada peran pemerintah dan peluang untuk melakukan itu sangat mungkin dengan otoritas ya, misalnya dibuat dalam bentuk kebijakan, maka mungkin akan jauh lebih efisien. Dan itu menurut kami salah satu added value dari sertifikasi mandatori. Karena ada negara hadir di sana. Iya. Jadi dia agak berbeda misalnya dari pasar yang memang voluntari dan individual gitu ya. Nah, kalau mandatori seharusnya memang otoritas wilayah itu punya presence di sana untuk hadir mewakili negara. Jadi awareness-nya ya. Iya. Yang jadi ingin kesadarannya itu harus ada di situ. Pak Steny, apa sih sebetulnya yang kok kayaknya sulit, baik itu pemerintah maupun juga pihak lain gitu ya, baik itu CSO atau NGO atau lembaga-lembaga yang lain dalam melakukan sertifikasi ini, khususnya sertifikasi keberlanjutan. Apa menurut Pak Steny? Menurut saya kesulitan terbesarnya itu karena tidak adanya kolaborasi. Jadi bukan soal data sebetulnya. Bukan soal data, bukan soal kapasitas. Tapi kolaborasi yang terbatas antar berbagai pihak ini. Jadi entah NGO, entah perusahaan, entah petani dan pemerintah daerah itu kan jalannya sendiri-sendiri di tingkat lapangan. Iya, di tingkat tapak. Nah, karena jalannya sendiri-sendiri, kerjanya lambat pasti. Tapi begitu digabungkan bersama, pengalaman kami ketika mereka kerja bareng jauh lebih cepat. Oh begitu. Karena petani itu dapat dukungannya perusahaan. Iya. Laboratorium itu kan mahal, Mas. Betul. Nah, ketika perusahaan yang menyediakan, maka itu jauh lebih cepat. Dan begitu juga tenaga teknis untuk sertifikasi ketika dikumpulkan bersama dari perusahaan ada, Pemda ada, NGO aja, cepat jalannya. Nah, kalau sendiri-sendiri pasti lama. Tidak akan. Pemerintah daerah juga nggak bisa jalan sendiri. Bagaimana dengan pendanaan? Pendanaan itu cost sharing pasti akhirnya. Karena masing-masing pihak itu berkomitmen ya. Dan itu saya kira keunggulannya pendekatan yang tadi wilayah itu, karena mereka bisa duduk bareng dipimpin pemerintah daerah, dia berkomitmen apa, Pemda komitmen apa, terus NGO juga berkomitmen apa. Saya kira di situ yang disebut dengan pendekatan multi pihak sesungguhnya itu. Itu kan dari aspek stakeholder. Dalam hal ini seseorang atau sepihak itu yang berada di sekitar atau di seputar pekebun. Tapi bagaimana dengan pekebunnya sendiri atau petaninya? Apakah awareness-nya atau keinginan untuk memenuhi yang diatur atau dalam sustainability tadi itu sudah ada atau mudah kita lakukan pembekalan? Petani agak susah. Agak susah karena yang dilihat oleh petani selalu benefit ya. Saya kira itu normal. Rugi ya, untuk rugi. Saya dapat apa dari proses ini? Nah, karena itu kami coba mengkombinasikan antara pendekatan pasar yang memang menyediakan harga tadi itu untuk menjual kredit dan mereka dapat nilai tambah di samping yang mandatory ISPO ya. Ada seperti itu? Ada. RSPO itu menyediakan itu. Jadi
kertas semacam ini, bahwa kita sudah punya label sertifikasi jurisdiksi, itu bisa dijual kreditnya, dan mereka bisa dapat manfaat hanya dengan menjual kertas itu. Bahwa mereka sudah melakukan sertifikasi keberlanjutan. Nah, banyak perusahaan di luar sana yang mau membeli hanya suratnya aja. Dan petani dapat uang dari situ di luar buahnya. Nah, kalau hanya jual buahnya itu kan biasa ya, konvensional biasa, itu udah umum. Nah, tapi keunggulannya pendekatan sertifikasi pasar itu di situ. Jadi sobat kebun, jadi yang disampaikan Pak Steny tadi mengisyaratkan ke kita bahwa itulah pentingnya adanya sertifikasi yang berbasis pasar, kurang lebih gitu ya. Ini jauh lebih bermanfaat atau memberikan keuntungan lebih bagi pekebun-pekebun sawit kita, minimal mendapat premium price dari hasil yang telah disertified tadi itu. Menarik ini Pak Steny ya. Cuman yang saya belum dapat dari Pak Steny itu, kok mau sih Pak melakukan ini? Ini kan kayak semacam charity gitu ya. Iya. Luar biasa ini. Betul. Apa latar belakangnya Pak Steny? Itu karena penasaran aja sebetulnya. Jadi penasaran karena beberapa hal. Dulu kalau Mas masih ingat, produk pertanian kita itu seringkali jadi sasaran kritik ya. Iya. Orang anggap tidak berkelanjutan, punya masalah lingkungan, dan hampir semua masalah itu. Nah, kalau kita terus meratapi itu kan, dan apalagi terus-menerus melawan, kan nggak ada solusinya. Jadi kami kemudian berpikir, apa kira-kira solusinya untuk menjawab challenge semacam ini, dan ternyata bisa. Ya. Yang orang sebut dulu petani kecil, susah akses, minim kapasitas, nggak bisa sertifikasi, bisa. Sangat bisa, dan buktinya itu kecepatannya juga itu menakjubkan. Mereka bisa melakukan itu pada waktu yang juga sangat pendek. Kalau dulu kami melakukannya 1,5 tahun ya, awal-awal itu karena mungkin masih mencari modal. Sekarang di bawah 6 bulan bisa. Jadi cepat. Terus ongkos juga itu sudah bisa ditutup oleh penjualan tadi itu, penjualan sertifikat. Jadi kalau orang tanya apakah bisa dilakukan? Bisa, sangat bisa dilakukan, mungkin dilakukan, dan menguntungkan untuk petani. Dan untuk pemerintah juga sangat menguntungkan karena data lengkap. Iya, betul. Iya, make sense semua sih. Artinya semua stakeholder yang berkait di seputar perkebunan sawit itu semua memiliki manfaat jadinya kan. Tapi Pak Steny, di Kaleka sendiri ini dalam melakukan aksi-aksi tadi itu ada target nggak? Artinya dalam mau memberikan dukungan baik kepada pekebun maupun juga kepada pemerintah ini dimiliki target nggak atau ada Mas? Ada. Ya, sebagai lembaga kita punya mimpi minimal di semua kabupaten yang kita dampingi itu semua tersertifikasi 100% berkelanjutan. Saat ini berapa yang didampingi Pak Steny? Kalau kabupaten di Kalimantan Tengah baru Seruyan yang kita fokus. Tapi ada kabupaten lain yang kita baru mulai jajaki. Ada Sukamara, terus sebelumnya ada Kota Waringin Barat, dan sekarang di Kalimantan Barat ada Ketapang. Ya. Nah, beberapa ini memang levelingnya berbeda ya, karena baru mulai juga. Tapi mimpinya itu ada kolaborasi yang efektif gitu antara berbagai pihak tadi itu. Karena kita menemukan bahwa di pembelajaran sebelumnya kolaborasi itu yang membuat dia cepat. Jadi kata kuncinya kolaborasi tadi, gitu ya, termasuk dengan pekebunnya. Ini luar biasa sobat kebun. Jadi ternyata berawal dari mimpi. Mimpi itu membuat Kaleka membuat satu aksi yang sangat bermanfaat bagi pekebun kelapa sawit, utamanya di era-era kesini ya, Pak ya, tahun-tahun kesini karena seperti kita tahu untuk industri pertanian ya, termasuk perkebunan di dalamnya itu sangat banyak hal-hal yang harus dipenuhi dalam rangka melakukan penetrasi pasar begitu ya ke produk-produknya di sektor industri di dunia internasional. Pak Steny, saya punya pertanyaan terakhir sebetulnya nih Pak. Kalaulah memang sebenarnya kita bisa collab nih, pemerintah, Kementerian Pertanian dengan Kaleka itu bisa collab untuk bila melakukan penetrasi ke rekan-rekan kita pekebun di bawah untuk melakukan proses pendampingan begitu ya. Tapi apa harapan, tadi kan Bapak awali dengan kata-kata mimpi itu sebenarnya. Apa mimpi Bapak dalam hal ini Kaleka untuk bisa melihat
sawit rakyat ke depan? Ya, saya kira cepat atau lambat sawit rakyat ini itu akan menjadi salah satu sektor atau kekuatan utama ekonomi rakyat ya. Oke. Apalagi kalau produktivitasnya membaik. Ya. Ya, dan kita melihat trennya itu kan makin kesini makin membesar dia. Betul. Dan saya kira peluang kita untuk menghidupkan ekonomi di tingkat tapak itu ada di sana. Meskipun di sisi lain tantangannya juga sangat besar karena kalau hanya mengandalkan pola produksi seperti sekarang, tidak cukup untuk menopang ekonomi rumah tangga karena produktivitasnya rendah. Nah, andalan mereka itu kan menambah lahan dan itu nggak ada lagi. Ada kawasan, ada persoalan lingkungan dan sebagainya. Jadi peluang salah satunya itu mendampingi mereka untuk produktivitas yang lebih baik. Dan itu saya kira kembali ke yang tadi itu, semangat kolaborasi berbagai pihak itu bisa membantu mereka untuk menuju ke produktivitas yang bisa mendongkrak nilai ekonomi sawit ya, dari sekedar yang konvensional saat ini yang mereka dapatkan juga menjadi jauh lebih baik ya, termasuk antara lain misalnya mengakses skema-skema sertifikasi seperti yang tadi itu karena besar benefitnya. Saya kira itu yang mungkin artinya tidak hanya RSPO ya. Tidak hanya RSPO, saya kira dan saya kira skema-skema sertifikasi semacam ini ke depan tidak hanya untuk komoditasnya. Ada peluang untuk dikembangkan lebih besar dari itu, termasuk ekonomi jasa lingkungannya. Termasuk hari ini kita bicara karbon misalnya. Jadi di atas nilai sawit itu ada nilai yang lain yang sekarang sudah mulai banyak diperbincangkan di pasar untuk menambah extra value dari satu bentang alam ya. Jadi dan mimpi kita juga ke situ sebenarnya, sehingga nilai sawit ini tidak hanya sawit semata, tapi sawit plus gitu. Luar biasa. Saya melihat ini satu niat yang baik sebetulnya untuk memberikan kontribusi kepada sawit rakyat kita. Di ujung diskusi kita sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa lagi-lagi sawit rakyat kita perlu dilakukan satu pendampingan, dan pendampingan ini tentu tidak hanya pemerintah yang perlu melakukan itu, karena ada pihak lain, dalam hal ini KLHK begitu, untuk bisa mendukung pemerintah sejalan seiring, bahkan memiliki konsepsi-konsepsi bagaimana melakukan hal-hal itu di tingkat tapak. Satu kata kunci sebetulnya dari hasil diskusi kita adalah adanya kolaborasi, adanya suatu kerjasama yang baik begitu di tingkat tapak, khususnya di tingkat pemerintah daerah, pekebun, dan stakeholder lainnya. Satu dong Pak Steny, kalimat terakhir bagi sawit rakyat kita. Ya, saya kira sawit rakyat itu hanya bisa mencapai produktivitas yang membuat mereka untung secara ekonomi dan juga bisa bermanfaat untuk lingkungan maupun masa depan Indonesia dengan cara menjaring lebih banyak pihak untuk bekerja sama dengan mereka. Dan kata kunci kolaborasi tadi saya kira itu kekuatan utama untuk memajukan sawit rakyat. Saya kira itu poin kuncinya, dan peran kita semua ini adalah menuju ke sana, saya kira. Baik, terima kasih Pak Steny atas kehadirannya di podcast Bun kita sesi ini. Termasuk juga terima kasih telah hadir di Perkebunan Indonesia Expo atau Bunex kali ketiga ini. Baik, para sobat kebun, itulah akhir sesi kita pada podcast kita di edisi khusus Bunex ketiga tahun 2024. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi maupun juga informasi secara komprehensif. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.